Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman dengan NIM 225 150 60 11 021. Di sini saya akan menjelaskan codingan bagian mengantria pada materinya Priority Key QE ASD PTIB 2023. Oke, di sini pertama-tama dalam kode ini, saya itu terdapat beberapa import statement yang mengimpor kelas-kelas yang diperlukan. Nah, seperti ada linked list, ada QA, dan ada scanner. Nah, ini tuh membantu dalam implementasi struktur data dan membaca input dari pengguna. Nah, selanjutnya saya mendefinisikan kelas customer yang apa ya? Yang mempresentasikan tentang pelanggan. Nah, setiap pelanggannya itu tuh memiliki atribut, yaitu ada atribut nama dan name ini name dan nilainya terkait tuh M. Nah, konstruktor kelasnya ini tuh digunakan untuk menganalisasi objek customer dengan nilai yang diberikan. Nah, kemudian saya juga di sini ada juga kelas, yaitu kelas app. Nah, itu di dalam metode main atau program pertama kali membaca dua angka dari input pengguna. Nah, menggunakan objek scanner. Nah, ini menggunakan objek scanner. Nah, angka pertama N itu mewakili jumlah pelanggan dan angka kedua X itu adalah nilai batas. Selanjutnya, terdapat kondisi if untuk memeriksa apakah nilai N dan X berada dalam rentang tertentu. Namun, semisalnya ada kesalahan pada kondisi tersebut, seharusnya itu kondisi kedua dan keempat menggunakan variabel X bukan N. Seperti itu. Nah, jika syaratnya terpenuhi, maka program akan keluar. Seperti itu. Nah, setelah itu ada objek QA. Nah, ini tuh untuk diimplementasikan sebagai linked list, digunakan untuk menyimpan objek-objek customer. Nah, dalam loop for ini, dalam loop for itu untuk program membaca nama dan nilai terkait dari setiap pelanggan dan menambahkannya ke dalam antrian. Selanjutnya, program melakukan pengolahan pada antrian dengan loop while. Nah, loop while-nya mana? Nih, di sini loop while. Nah, loop while-nya itu setiap pelanggan dievaluasi dan jika nilai, loop while-nya nih, loop while jika pelanggan itu jika pelanggan itu dievaluasi dan jika nilai terkaitnya kurang dan atau sama dengan nilai batas X. Nah, ini adalah X, batas X. Nama pelanggan dicetak, jika tidak nilai terkaitnya dikurangi dengan nilai batas dan pelanggan kembali dimasukkan ke dalam antrian. Proses ini berlanjut seperti antrian kosong, seperti itu. Oke, kita lanjut di bagian yang ranking kelas ya. Nah, pada bagian ranking kelas ini, di bagian ranking kelas ini, oke sebentar. Nah, di sini terdapat ada pertama-tama kode ini tuh pastinya kan kode ini tuh menggunakan ada dua import statement lah, yaitu ada Java Util Priority Queue dan Java Util Scanner. Terus di bagian import Priority Queue ini digunakan untuk membuat struktur data antrian dengan prioritas, sementara scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna. Nah, kelas queue ini aku tuh untuk mendefinisikan kelas queue. Nah, kelas ini memiliki dua atribut utama, yaitu ada name yang menyimpan nama mahasiswa dan rank yang menyimpan peringkat mereka. Terdapat konstruktor yang digunakan untuk menganalisasi objek queue dengan nama dan peringkat yang diberikan saat objek tersebut dibuat. Nah, terus ada kelas QI juga. Nah, kelas QI ini juga itu mengimplementasikan antarmuka comparable. Nah, mana comparable? Nah, comparable ini itu yang menunjukkan bahwa objek dari kelas ini tuh dapat dibandingkan satu sama lain. Nah, metode comparator comparator ini itu diimplementasikan untuk membandingkan dua objek QU berdasarkan peringkat mereka. Jika peringkat objek saat ini lebih kecil dari objek yang yang dibandingkan, atau O ini, objek yang dibandingkan ini O, itu maka hasilnya negatif. Nah, tapi jika peringkatnya lebih besar, hasilnya positif. Dan jika peringkatnya sama, hasilnya 0. Lalu ada class solution. Nah, class solution ini selanjutnya kita memiliki class solution yang berisi metode main sebagai titik masuk program. Nah, di dalam metode main ini kita membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna dan mendeklarasikan variabel N untuk menyimpan jumlah data mahasiswa yang akan diinput. Nah,
Setelah itu ada priority queue. Nah, di sini saya ini membuat objek priority queue-nya ini yang akan digunakan untuk menyimpan objek queue berdasarkan prioritas peringkatnya. Selanjutnya menggunakan loop for untuk membaca nama dan peringkat mahasiswa sebanyak n kali. Setiap data mahasiswa dibuat menjadi objek queue dan ditambahkan ke dalam priority queue. Nah, yang terakhir ini itu setelah membaca data tadi, objectioner ditutup SC close ini. Nah, dan dilakukan iterasi melalui priority queue menggunakan loop while. Nah, ini loop while-nya itu untuk mengeluarkan dan mencetak hasil peringkat mahasiswa yang terendah ke yang tertinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.